Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Farah Stetra Raihan dari kelas 1 BPG PAUD dengan NIM 200-509. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang konsep hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan etika politik modern dengan gagasan pokok, penghargaan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, tuntutan moral ini diperlukan terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau dilemahkan dari tindakan zolim dan semena-mena yang biasanya datang dan mereka yang berkuasa. Terus yang kedua itu ada pengertian HAM. Yang pertama, hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak kewajiban-kewajiban yang lain. Ini dari Darji Darmodiharjo, pakar hukum Indonesia. Kedua, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memeluk hak yang melekat pada dirinya. Karena kita adalah seseorang manusia, hak asasi manusia berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapapun, sehingga sifatnya universal. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaida Fitulutpia dengan NIM 2001226. Saya dari kelas 1 BPG PAUD. Saya akan menjelaskan tentang rule of law. Rule of law merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi, yang merupakan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang di Eropa. Rule of law juga merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. Selanjutnya ada unsur rule of law. Menurut Kant dan Stahi dalam Budiarjo, ada 4 unsur dalam rule of law. Yang pertama itu adalah hak asasi manusia. Yang kedua itu adalah pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatimah dengan NIM 2001412 dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rule of law. Rule of law sendiri terbagi menjadi 6, yakni perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kemudian pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat, serta pendidikan kewarganegaraan. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai Indonesia negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Jadi, semua yang akan dilakukan yakni harus setara dengan norma-norma atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Kaila Matin dengan NIM 2008842 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dalam penegakan HAM. Menurut Gustav, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mentokusumo menyatakan bahwa untuk penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama, nilai keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna dari keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun, keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan
kedudukan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav menyatakan hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Nilai dasar yang kedua yaitu tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsip tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Prinsip utility ini dikemukakan oleh Bentham. Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan masyarakat. Nilai dasar yang ketiga yaitu tentang unsur kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundang-undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan, dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya, sehingga tidak menimbulkan benturan atau konflik dari norma itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada penegak hukum. Lembaga penegak hukum yaitu yang pertama ada kepolisian, kedua ada kejaksaan, dan yang ketiga ada kehakiman. Sedangkan lembaga peradilan yaitu ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan penasehat hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Lugit dengan NIM 2003440 dari kelas 1B. Di sini saya akan membacakan tentang sejarah dan perkembangan hak-hak asasi manusia yang ada di negara Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Indonesia. Yang pertama, di Amerika Serikat. Dengan lahirnya revolusi pada tanggal 4 Juli 1776 yang dikenal dengan sebutan Declaration of Independence, Amerika kemudian mengkokohkan suatu naskah undang-undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika yang bernama Piagam Bill of Rights pada tahun 1789. Yang kedua, di Perancis, dengan revolusi tanggal 17 Juli 1789 melahirkan Assemblée Nationale, Dewan Nasional sebagai perwakilan rakyat Perancis yang mengubah struktur Perancis dari federalistis menjadi demokrasi. Kemudian disusul dengan lahirnya pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Yang ketiga, di Inggris. Sejarah dimulai ketika Inggris berada di bawah pemerintahan Raja John Lackland pada tahun 1199 sampai 1216 yang dikenal sebagai raja yang memerintah secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan protes di kalangan kaum bangsawan dan selanjutnya. Dari sebab pertentangan tersebut, maka lahirlah Piagam Magna Carta pada tahun 1215. Adanya piagam ini mencerminkan bukti kemenangan kaum bangsawan atas raja. Yang terakhir di Indonesia, tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 diputuskan dalam rapat paripurna yang keempat pada tanggal 13 November 1998 berupa lahirnya ketetapan nomor 18
MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Azizah dengan NIM 2005969 kelas 1 BPG PAUD kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan hak-hak asasi manusia. Yang pertama yaitu di Amerika Serikat. Saat lahirnya revolusi pada tanggal 4 Juli 1776 yang dikenal dengan sebutan Declaration of Independence, Amerika Serikat mengokohkan suatu naskah undang-undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika yang bernama Piagam Bill of Rights pada tahun 1789. Yang kedua yaitu di Perancis. Pada revolusi tanggal 17 Juli 1789, Prancis melahirkan Dewan Nasional sebagai perwakilan rakyat Prancis yang mengubah struktur Prancis dari feodalistis menjadi demokrasi. Kemudian disusul dengan lahirnya pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Yang ketiga yaitu di Inggris. Sejarah dimulai ketika Inggris berada di bawah pemerintahan Raja John Lackland pada tahun 1199 sampai dengan 1216. Yang dikenal sebagai raja yang memerintah secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan protes dari kalangan kaum bangsawan, dan selanjutnya, dari sebab pertentangan tersebut, maka lahirlah Piagam Magna Carta pada tahun 1215. Adanya piagam ini mencerminkan bukti kemenangan kaum bangsawan atas raja. Selanjutnya yang keempat yaitu di Indonesia. Pada tanggal 10 sampai dengan 13 November tahun 1998 telah diputuskan dalam rapat paripurna keempat tanggal 13 November 1998 berupa lahirnya ketetapan nomor 17 MPR/1998 tentang HAM yang kemudian menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.